Tanpamu ini emang gini aku. Yay, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Oh baby, kembali, jangan kau pergi. Saya di sini selalu menanti, merindu kau untuk kembali. Saya takkan kuat. Jadi siang ini kita akan membuat konten curhatan netizen. Sekarang temanya adalah tentang kehidupan pribadi. Bukan kehidupan pribadi, apa sih yang tadi? Perjalanan hidup. Sorry guys, perjalanan hidup. Tapi Puspa sambil ditemenin makan puding ya dari tetes puding. Aku lihat mak kayak inget ini deh, Squidward deh. Ya, kayak dibedain lucu. Saat air mataku mengalir. Jadi sudah banyak beberapa DM yang masuk. Mereka sudah menceritakan kisah hidup mereka, perjalanan mereka. Banyak banget. Ayo, siapa mau baca? Nih bacanya loh. Unyel sekarang. Ya, Dihayati bacanya. Yuk, Aku enggak ngejas sih kok baca. Isi lagu harus dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Oke. Ini dari seseorang yang nge-DM. Nah, dia cerita tuh. Kisahku berawal dari SD. Aku dari SD sering dibully teman-teman sebaya, teman-teman kelas. Ya mungkin karena aku jelek dan orangnya nggak punya. Sampai-sampai pernah ada tugas kelompok aku nggak diajak gabung sampai aku harus cari teman beda desa. Berlanjut SMP, aku pun sama dia sama tetap dibully, bukan sama dia sih, tetap dibully dari SD sampai SMP nih dibully dia terus nih. Tetap dibully sama dia itu maksudnya. Sama teman-temannya dia maksudnya. Dipermalukan, nggak dipermalukan, terus nggak punya teman, sampai diejek. Kekurangan semua cowok, nggak ada yang mau berteman sama aku waktu itu. Semua kekurangannya dia tuh dikata-katain gitu, sampai teman-teman cowoknya juga nggak ada yang mau berteman sama dia nih. Hancur. Terus Lain di SMK, aku pun bernasib sama sebenarnya. Tapi ada sosok cowok yang selalu melindungi dan membelaku sepenuh hatinya. Ketika aku diinjak, dibully, dipermalukan, bahkan dia ini tidak peduli dengan temannya hanya demi membelaku di garda paling depan. Aku dan keluargaku sering direndahkan, bahkan dipandang sebelah mata sama orang lain. Pernah suatu ketika aku pinjam uang ke tetanggaku 50.000. Saking takutnya dia nih ngembaliin pagi-pagi buta gitu loh. Terus nangis ke rumah tetangganya tuh. Sedangkan di posisi itu masih belum ada uang. Pernah juga pinjam beras ke bule. Karena ibunya ini sakit. Nah, saking nggak ada uangnya, makanya dia sampai pinjam beras ke tetangga gitu. Aku dibentak-bentak di depan orang banyak, dikata-katain melarat lah. seriusan ada yang kayak gitu? Melarat Aku lah. pikir Kayak film banget kan? Film sih. Ini benar-benar ada kayak gini loh. Terus banyak dikata-katain lah. Terus berasa segitu nggak punya lah. Seketika aku di situ nangis. Ibuku dibawa-bawa, dibilang dari dulu nggak punya uang buat beli beras. Buat beli beras aja sampai ngutang itu loh, untuk kayak kasarannya tuh buat makan sehari-hari aja nggak mampu gitu dia bilang. Itu sih ceritanya dia si orang ini. Yuk kita bahas. Puspa juga gitu. Dulu dibully kan di sekolah Puspa. Ada tugas kelompok Puspa nggak diajak. Puspa lupa buat PR atau apa-apa, biasanya orang-orang nimbrung mau nunjukin tugas PR-nya di apa? Tapi sama Puspa aja nggak mau. Oke, dikucilkan. Dikucilkan, iya Puspa dikucilkan. Sampai SMK Puspa dikucilkan, tapi Puspa diam aja, bodo amat. Terus Edo pernah nggak dibully? Sering. Tapi aku emang kebal sih sama bulian. Kalau aku nggak pernah dibully soalnya. Aku malah aku yang gini. Ngebully, Enggak ngebully sih, maksudnya cuman kayak jahil. Kalau aku tuh nggak pernah aja dibully lah. soalnya dari kecil lu nggak pernah aku dibully. fisik tuh nggak pernah serius. Aku friendly soalnya dari dulu. Tapi untuk dia nih nggak selamanya kita ada di bawah kok. Pasti ada saatnya Roda kita tuh ada di atas. berputar. Lagi Puspa tuh dulu punya prinsip. Nggak, Puspa tuh kayak ngomong sendiri dalam hati.
biarin orang-orang rendahin kamu, biarin orang-orang jelekin kamu, kon tetap aja jadi dirimu sendiri, tetap berbuat baik, tetap ngasih amal. Nanti Betul. suatu saat Tuhan akan angkat derajatmu seperti Puspa sekarang. Betul. Puspa dibully, Puspa dikucilkan. Ini Puspa gitu, semoga teman-teman SMK-nya Puspa satu kelas nih nonton ya. Ingat nggak kalian dulu pernah mengucilkan Puspa? Jadi Puspa tuh cuma bertiga aja jadi kelompoknya. Semuanya tuh mengucilkan Puspa. Tak diemin. Sekarang apa? Tuhan ngangkat derajat Puspa. Karena Tuhan nggak pernah tidur. Dia begadang main PUBG. Oh enggak. Itu lagi terharu, Puspa aja sampai pengen Beda. nangis Beda ceritanya. segmen. Ya, emang benar, aku dulu SMA juga dibully. SMP aku sering nangis di kelas karena di pojokan dibully sama teman-teman. Tasku sembunyiin. SMA juga sering dibully, ya nggak sampai nangis, maksudnya dikucilkan aja waktu SMA. Dan sekarang teman-teman yang dulu ngebully aku pada mendekat. Itulah Seketika roda yang sangat berputar guys. Ketika orang-orang tuh kayak langsung, hai Puspa, hai Puspa, Ya, hai Puspa, Padahal hai kayak Puspa. gimana gitu ya. Padahal dulu, hah? Kan dulu lo untuk nunjukin bukumu ke aku aja nggak dikasih. Ya. Jadi sabar aja lah. Dulu kemana? Sabar aja, Tuhan pasti angkat derajat kalian seperti Jangan Puspa. pernah punya rasa dendam. Dendam itu nggak baik. Slow aja, sans saja, hidup tuh sans. Ingat berbuat baik, amal, pokoknya amal. Yang penting santai dan pudding enak. School living. Oke, next ya. Next. Next. Cerita itu berawal dari aku lulus SMK. Aku lulus SMK jalur corona. Tapi aku sedih akan hal itu karena aku tidak bisa mencari pekerjaan sampai beberapa bulan aku dapat pekerjaan. Tetapi sangat disayangkan aku bekerja hanya 1 bulan. Karena menurut aku pekerjaan itu aku tidak bisa melakukannya. Aku bekerja 1 bulan itu tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari perusahaan tersebut. Tetapi mereka bilang bahwa akan tetap mendapatkan gaji. Tapi saat itu pun aku tidak mendapatkan bayaran. Dan setelah keluar aku pun nganggur selama beberapa bulan. Sampai akhirnya saat itu aku benar-benar down. Dan tidak ada satu orang pun sahabat yang support aku pada saat itu. Sampai akhirnya ada pelatihan kecakapan kerja. Dan aku hanya berserah kepada Tuhan. Semoga diterima. Saat sampai akhirnya aku terima di program pelatihan tersebut, aku pun menjalani dengan senang. Saat awal, di saat pertengahan baru-baru saja, semua temanku mulai meninggalkanku. Dan saat itu juga aku mulai ngedrop. Sampai akhirnya aku hampir saat itu stres berat. Dan aku ngerasa di situ benar-benar tidak ada jalan untukku. Tapi di sisi lain, itu pun aku bersyukur masih diberikan keluarga yang menyayangiku dan selalu mensupport aku. Dan saat ini pun masih menjadi pembuktianku untuk mereka bahwa aku bisa tanpa mereka dan masih bisa berdiri dan tersenyum dengan hari ini. Good job. Wis. Nah, ini kan ini yang keren nih guys, ambil sisi positifnya. Mantap. Ini nyambung sama cerita sebelumnya, tapi ini enaknya dia udah kerja kan. Awalnya dia tuh ditolak, dia nggak dapat gaji. Terus dia ikut pelatihan, nah dapat pelatihan, dia udah dapat kerja di sana, tapi teman-temannya masih meninggalkan dia. Tetap semangat, tetap optimis, berpikirlah positif. Bodo amat lah. Nanti kalau kalian nanti kalau kamu ini si A ini udah tinggi, udah punya derajat lah, orang-orang yang itu pasti bakal mendekat. Percaya aku, Pasti. percaya aku. Gak ada yang Intinya kalau sahabat tuh yang ninggalin sahabatnya sendiri itu bukan sahabat. Benar. Satu lagi pesanku, kamu kerja buat keluargamu bukan buat orang lain. Dengar itu. Jangan Betul. dengar omongan orang. benar. Jadi ingat dulu Puspa ada tugas akhir. Jadi tugas akhir tuh kayak Puspa jurusan tari, Puspa ada tugas akhir dan semuanya tuh pada mengkucilkan Puspa. Jadi Puspa tuh kayak harus cari tim di luar dari sekolahnya Puspa dan Puspa harus bayar ekstra dari itu semua. Bodo amat lah pokoknya mereka mau mengucilkan kita atau gimana, pokoknya ya udah masuk telinga kiri keluar telinga kanan aja. Benar. Amat ini. Bodo amat. Oke. Next. Ini dia malah ada ngirim tentang apa nih, tentang cinta anjir. Kak Puspa, kan aku punya mantan tapi udah jadi mantan selama 2 tahun dan akhir-akhir ini dia malah comeback lagi ke aku, terus malah beda banget yang dulu sama sekarang. Dia juga ngomong mau benar-benar sama aku dan dia juga ngomong mau bener-bener sama aku gitu. Nah aku juga bingung Kak, gimana mau lanjutin, takut kayak dulu lagi, sumpah takut banget jadinya. Gimana Kak tanggapan Kak Puspa? Janganlah. Kayak di Jangan. episode sebelumnya. Jangan Kok membahas tentang cinta nih dia? mengulang kesalahan yang sama. Ya mungkin termasuk perjalanan hidupnya mungkin. Kamu Endingnya sama. baca buku yang sama sebanyak 2 kali. Tahu endingnya kayak gimana. Baca buku yang sama.
Hashtag Unyil 2020. Jadi kalau Dibaca kamu buku nggak selama paham, 2 kali. nonton episode sebelumnya. Ya. Sama kayak nonton film ya. Udah 3 kali udah film lah tahu endingnya, masih jadi ulang-ulang filmnya. Mungkin filmnya bagus. Oh iya. Ya. Mungkin good looking. Mungkin kangen. Kelemahan wanita itu adalah hati. Itu orang rindu. Apa kelemahan wanita hati? Itu hati kelemahannya. Iya. Dia tuh belas kasihannya lebih tinggi daripada Daripada cowok. logikanya. Kalau cewek tuh katanya Pakai perasaannya hati. lebih main daripada logika. Tapi kalau pria logikanya lebih main daripada perasaan. Ego. Makanya, saling makanya kenapa wanita lebih sering tersakiti. Karena Mereka rela berkorban apapun, mereka kayak ya udahlah aku tersakiti nggak apa-apa, yang penting aku merasa nyaman masih tetap bareng sama orang yang biasa yang walaupun dia nggak bahagia gitu. Tapi di luar sana masih banyak wanita-wanita ini. Itu banyak laki-laki yang lain, tapi cewek tuh kayak susah gitu, kayak mau keluar di zona itu susah karena malas ribet soalnya. Nah, yaudah tentang perjalanan hidup masing-masing aja secara Iya. singkat aja. yuk perjalanan hidupnya siapa dulu nih? Idola itu. Edo. dari Ari dulu dah Dari Ari dulu. sebutnya. Ya. Nah, dari aku. Perjalanan hidup. Anjay. Perjalanan hidup tuh, hidupku tuh baik-baik aja sebenarnya. Nggak ada masalah apa-apa. Lempeng ya, kalau aku tuh santai dulu jalanin hidup walaupun keluarga pernah ada banyak hutang apa tuh santai aja jalanin hidup, nggak pernah ribet, nggak pernah stres, pernah sih tapi nggak stres kayak orang-orang itu loh. Aku Enjoy susah aja. sih ya, enjoy ya aku. Terasnya orang punya Ya, porsi aku tuh masing-masing. nothing tulus, jalannya jalan, nggak yang enggak gitu aku. Yang penting tercukupi lah gitu ya. Kalau masalah tadi ada yang membahas pembulian tuh, aku jujur dari kecil aku nggak pernah dibully aku dari kecil. Tapi aku pernah lihat temanku bully orang tuh pernah aku. Dari kecil nggak pernah dibully aku. Tapi temanku ngebully orang, aku lihat pernah. Karena dari kecil tuh diajarin tuh sama orang tuaku gimana rasanya sakit dibully tuh, diajarin aku di rumah udah dibully aku sama orang tuaku. Ya, orang tuaku keras soalnya kan. Nah, makanya aku tahu sakitnya dibully itu, dipukulin apa, dipala gitu. Aku nggak pernah soalnya. Aku lebih baik punya teman daripada punya musuh. Lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Ngapain bully-bulian? Nggak ada Ngapain? faedahnya. Nggak ada gunanya. Besok misalkan orang yang dibully ini lebih apa tinggi derajatnya itu loh. Mungkin lebih kaya, punya perusahaan, nggak bisa minta tolong nanti. Karena orang yang pinter kalah sama orang yang beruntung. Iya. Ya. Bener. Ini Oh, teman-temannya pintar. Puspa yang dulu SMK pinter jadi apa kalian? Nggak ada jadi apa-apa, ya kan? Ya jadilah. Jadi kok jadi orang. Tapi Jadi orang. nggak setinggi. Tapi nggak seberuntung. Nggak nggak seberuntung seberuntung. orang yang kalian hina, Ya. yang kalian kucilkan Iya. sekarang. Oke, bener. Next. Yuk next Edo. Next, aku apa ya? Aku emang orangnya dari dulu kalau nggak akrab sama orang tuh emang jarang ngomong gitu. Coba aja aku pertama-tama kayak baru-baru kerja di sini tuh, anjir aku ngomong apa gitu, nggak diam aja aku bengong gini, senyum sendiri kayak orang gila anjir. Emang Terus orang tuh, gila. Kalau udah nih tanya nih, kalau udah aku tuh kenal sama orang deket banget tuh, aku tuh iya nggak gitu. Dekat doang tapi nggak ditembak. Cia. Kalau aku udah deket tuh gimana ya? Kayak udah kayak saudara, udah kayak sahabat tuh, suaranya nggak pernah habis-habis. Apa aja Ngoceh aja diomongin dia emang. sendiri kan. Ngoceh nggak jelas dia sendiri. Nggak jelas. Ya tiba-tiba aja ngoceh. Yang ngoceh dia, yang ngerti dia, yang nggak ngerti kita gitu. Ketawa dia juga Ketawa sendiri. dia. Aku sama sih sebenarnya kayak Ari. Intinya tuh nggak pernah bully orang, tapi dulu tuh pernah kulihat kayak temenku dibully itu kayak gimana ya, kayak punya rasa iba tersendiri loh. Kayak pingin apa namanya? Pingin ikut campur ke urusan mereka, tapi itu aku tahu itu bukan urusanku gitu. Kayak aku tuh lempeng aja hidupku, nggak ikut campur urusan orang, itu urusan mereka. Bodo amat Emang, ya? aku bodo amat sih, orangnya benar-benar cuek sama gini. Kalau mau berteman ya ayo, kalau aku kayak gitu. Kalau nggak mau berteman ya nggak apa-apa gitu. Aku emang orangnya cuek banget kalau tentang untuk pertemanan, tapi di satu sisi kalau emang aku benar-benar kayak klik banget sama orang tuh, benar-benar ya udah kita teman-teman banget gitu. Oh iya, bedain gini ya, bully sama jahil ya. Awas temanku nonton nih. Itu beda banget tuh bully sama jahil. Kalau Ya, jahil, aku jahil oke, jahil. jahil tuh ngejailin Ya. gimana mana aku bilangnya ya. Ya, ada yang komen. kayak Kebercandaan. Kayak aku Lebih giniin kebercandaan. kayak aku giniin mak tuh. Juga gitu. Itu jahil. Kalau misalkan ngebully itu lebih kayak ke
mungkin Berkata, fisiknya, berkata terus yang jelek. bikin nyinggung hati sampai nyinggung hati sama perasaannya Oh mereka jahil ya, gitu. aku jahil. Nanti ada yang komen teman-temanku. Terus untuk apa lagi ya? Untuk aku dekat sama orang tuh kayak apa namanya? Kayak Edo bilang, kalau aku lihat dulu lingkungan mereka kayak gimana, satu server nggak sama aku. Kalau nggak satu server ya aku dikit aku ngomong. Kalau misalkan emang udah satu server banget, baru aku Iya, kayak juga gitu. kayak apa namanya, kayak air kemanapun dibawa mau nyambung gitu. Kalau emang nggak satu server sama teman-teman apa lingkungan sekitar, ya udah aku diem, kalem, adem gitu aja sih. Kalau Puspa nggak pergi deh, Puspa. Ya aku nggak mungkin, gimana aku bilangnya, tergantung mungkin, lingkungan. tergantung posisi aja sih Iya. pas itu. Kalau aku sih kayak gitu Kalau emang aja. misalnya Puspa lebih menjauh, jadi nggak sedikit-sedikit menjauh. Kalau aku apa ya? Karena aku dasarnya dari dulu udah dibully-bully sama teman-teman. Waktu SMP sering nangis di kelas sendirian di pojokan, sampai nggak punya teman, pulang sendirian jalan kaki. sekarang Mereka naik motor. Ya akhirnya pada masa SMP SMA yang ngebully aku sekarang pada mendekat. Nah seperti itulah. Kemudian benar kata Arab, di era yang sekarang, maksudku di umur-umur yang sekarang nih, lingkungan pertemanan itu menurut aku udah nggak penting. Apalagi di zona-zona pertemanan yang fake pertemanan itu udah nggak penting. Kalau dulu emang bener kita harus cari banyak teman, tapi kalau di lingkungan sekarang menurut Arab yang aku tonton di podcastnya, aku satu server sama Arab, ya zona-zona pertemanan yang fake friend itu udah paling males banget. Mereka berteman sama kita ada maunya, itu yang fake banget. Tapi kalau ada yang mau berteman tulus sama kita, nah itu ya aku acungi jempol. Nah, Ini terakhir nih Ini sekalian terakhir closing nih. nih. Jadi ya Puspa cerita perjalanan hidupnya Puspa. Jadi Puspa dulu itu bisa disebut orang yang mampu, yang berkecukupan, karena dianggap Puspa tuh di kampung udah yang paling sugih karena bapaknya Puspa tuh juragan kelapa, juragan bumbu. Itu sama. Punya staff banyak banget, punya pegawai banyak banget, sampai Puspa tuh bisa kayak nyuri-nyuri uang di kotak jualannya bapak. Sampai akhirnya saya juga Iya. sama. dari kecil Puspa sudah suka nyuri uangnya bapak, jadi pasti sama bapakku. Ya. Pasti bapakku kalau Puspa datang ke pasar nih pasti tinggal uang seribuannya tuh yang disisain di kotak. Gitu Puspa. Sama, Terus sampai anjir. akhirnya musibah datang, pasar Wonokromo kebakaran, akhirnya standnya bapakku itu direnov ulang, dan harga sewanya itu naik, nggak mampu bayar sewa lagi karena pelanggan yang dulu sudah bubar semua, hilang satu persatu karena kebakaran. Terus habis itu pegawai-pegawai banyak yang dipecat, diberhentikan. Akhirnya dari situ Puspa nol, udah ngulang lagi dari bapak nol. Bapak jadi banyak serambutan bapak kerjanya Puspa, bapaknya Puspa banyak ambil kerjaan, dari jadi security, jadi tukang parkir, jadi semuanya, sampai kerja di bank, jadi wartawan, semuanya di pekerjaan yang bapaknya Puspa. Sampai Puspa SMP juga dibully, tasnya Puspa disembunyiin, Puspa dikunci di dalam kelas. Di sekolah SMA juga gitu, Puspa dikucilkan. Kenapa Puspa dikucilkan? Karena Puspa tuh dulu emang sekolah polos sekali. Mas dalam arti polos tuh kayak Iya. mau disuruh-suruh. Puspa tuh mau disuruh-suruh orangnya. Bus ini bus, ini bus, ini bus. Bus, ini bus. Oh iya, tapi giliran Puspa, aku pinjem dong. Apa sih? Jadi kayak pura-pura bongol, pura-pura budak, pura-pura nggak dengar. Ya udah aku kayak tetap aja, ya udah lihat aja nanti. Pokoknya itulah, ingat pesannya Puspa. Apa sih tadi pesannya Puspa lupa. Yang mana pesanmu banyak soalnya. Iya, pesannya Puspa banyak ya. Oh iya. Biarkan orang menjudge kalian itu, menjelekan, biarkan orang lain merendahkan kalian. Suatu saat nanti Tuhan akan menaikkan derajat kalian. Seperti Puspa sekarang, Puspa juga alhamdulillah Tuhan sudah ngangkat derajat Puspa sampai saat ini. Orang-orang dulu yang sudah ngelek-ngelek Puspa, ya sekarang lihat Puspa seperti apa, buat dijadiin pelajaran aja. Sayangnya di saat Puspa seperti ini tuh almarhum bapak tuh tidak ada di sini, jadi kayak nggak bisa, jadi kayak nggak bisa kayak menikmati, jadi nggak bisa ngebanggain gitu, masih kurang gitu. tapi di sana udah pasti Ngelihat kok, menerabi aku pak ya. itu om itu. Iya, ya buat nggak tahu lihat lagi. Ya, guys, dadah guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Tetap dukung Puspa dengan cara tonton video ini sampai habis. Bye bye. Bye.